Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 56. Sampai ajal yang memisahkan kita berdua. Ustadz Amar paham sekali sifat istrinya. Kalau sedang marah, istrinya itu sama sekali tidak mau bicara padanya. Maka Ustadz Amar mencari jalan lain untuk menanyakan keadaan Syahla, yaitu dengan menghubungi Anggika. Mungkin dia takut lo makin marah sama dia. Lo kan kalau udah marah biasanya nggak mau buka handphone sama sekali. Syahla menundukkan kepala. Iya sih, tapi gimana kalau nggak begitu? Gimana kalau ternyata dia malah sudah melupakan aku dan senang-senang sama Dasya di sana? Anggika lagi-lagi hanya bisa menghela nafas panjang. Dirinya pernah membaca kalau ibu hamil itu memang memiliki ketidakseimbangan hormon yang membuatnya menjadi lebih sensitif. Bisa jadi Syahla sekarang sedang dalam masa-masa itu. Ya udah, ketimbang mikir yang enggak-enggak, mending sekarang istirahat dulu ya. Anggika mengambil handphone Syahla dan meletakkannya di atas meja. Daripada lo stres, mending makan buah, terus tidur yang nyenyak. Lo tadi dengar sendiri kan kata bu dokter, katanya lo gak boleh kebanyakan mikir, harus rileks. Udah yuk, dimakan buahnya. Anggika menyuapkan potongan buah apel pada sahabatnya. Memang, untuk memastikan kalau Syahla benar-benar hamil, mereka memutuskan untuk segera pergi ke dokter kandungan. Dan hasilnya 100% Syahla dinyatakan hamil. Syahla menuruti ucapan Anggika. Dia mengakui kalau akhir-akhir ini sedang banyak pikiran. Mulai dari masalahnya dengan sang suami, penerbitan novel kedua, kehamilan, kuliah, dan lain-lain. Saking banyaknya yang ia pikirkan, bahkan sampai sekarang Syahla belum memberitahukan kabar menggembirakan ini kepada keluarganya. Ia memutuskan untuk mengabari mereka setelah pulang dari umroh. Setelah memastikan Syahla beristirahat dengan baik, Anggika segera keluar dari kamar dan buru-buru mengambil handphone. Dengan diam-diam, gadis itu membuka halaman chat dengan Ustadz Amar. Tanpa memberikan kalimat apapun, Anggika lantas mengirimkan foto hasil pemeriksaan kandungan Syahla. Dia terpaksa melakukannya demi memperbaiki hubungan sang sahabat dengan suaminya. Semoga setelah ini mereka berdua baikan, doa Anggika sungguh-sungguh. Syahla bangun dari tidur dengan perasaan segar. Tadi malam ia berusaha mereset semua pikirannya, dan alhasil malam itu ia tidur nyenyak. Sekarang dia sudah bersiap menghadapi hari-harinya seperti biasa. Ya, terkecuali rasa mual di perutnya yang membuatnya muntah-muntah setiap pagi, termasuk pagi ini. Muntah lagi. Tanya Anggika saat Syahla keluar dari kamar dan menyusulnya di dapur. Syahla hanya mengangguk ringan. Ternyata jadi ibu tuh berat banget ya. Anggika tersenyum, ia usap punggung sahabatnya dengan penuh simpati. Sabar ya, lo pasti bisa. Oh ya, lo mau makan apa buat sarapan? Gue cuma goreng telur doang sih. Lo mau apa? Nanti gue masakin. Nggak usah, tolak Syahla. Aku mau makan roti aja. Serius nih, lo harus makan makanan yang bernutrisi loh, kasihan itu bayinya. Ujar Anggika sambil menunjuk perut Syahla yang masih datar. Iya, tapi nanti siangan aja. Sekarang yang ringan dulu. Masih kerasa mual soalnya. Oke deh, Anggika menganggukkan kepala. Ia kemudian menoleh ke arah pintu beberapa kali, membuat Syahla mengerutkan kening. Kamu lagi nungguin paket, Gi? Hah, enggak kok. Anggika menjawab dengan agak tergagap. Kenapa liatin pintu terus dari tadi?
Oh, itu karena aku baru sadar kalau pintu apartemen kita ternyata bagus ya. Modern gitu bentukannya. Syahla menoleh ke arah pintu yang dimaksud Anggika. Memperhatikan dengan seksama. Ia sampai menelengkan kepalanya demi melihat bagian mana yang bagus di mata Anggika. Tapi, dilihat selama apapun, tetap tidak ada yang menarik. Pintu itu sama saja seperti pintu apartemen pada umumnya. Setelah selesai sarapan, kedua gadis itu lantas mulai beraktivitas masing-masing. Anggika mengantarkan Kak Ren ke rumah sakit untuk lepas gips, dan Syahla memilih pergi ke kafe untuk menulis novel keduanya. Ada beberapa bagian dalam novel yang harus direvisi, dan Syahla memilih menulis di kafe untuk mencari suasana baru. Selama 1 jam, Syahla benar-benar fokus dengan laptopnya. Beberapa kali ia mengulang halaman yang sama, demi memastikan kalimat yang ia tulis benar-benar pas untuk dibaca. Kalau dirasa sudah pas, ia akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Tapi kalau belum, Syahla akan kembali mengutak-atik kalimat itu sampai sesuai dengan yang ia inginkan. "Permisi," ucap seseorang yang berdiri di depan Syahla. "Kursi ini kosong nggak, Kak?" Syahla menggelengkan kepalanya tanpa melihat siapa yang bicara. "Sudah ada orangnya, Mas," ucapnya bohong. Ia sengaja berkata demikian karena tidak ingin diganggu saat sedang fokus. Apalagi biasanya yang berkata seperti itu adalah laki random yang tiba-tiba meminta nomornya. Syahla memilih untuk mengusir mereka tanpa memberi kesempatan sama sekali. "Oh iya, tapi dari tadi saya lihat nggak ada orang tuh, Kak." "Ada," Syahla masih tidak mendongakkan kepalanya. "Belum datang aja." "Memangnya siapa Kak yang duduk di sini?" Syahla menghela napas panjang menahan emosi. Ia lalu menjawab dengan asal. "Suami saya, Mas. Berarti, saya boleh dong duduk di sini?" Kali ini Syahla sudah tidak bisa menahan emosinya. "Masnya paham gak sih kosakata suami? Itu berarti pasangan dari istri. Dan masnya bukan suami sah." Syahla terbelalak saat matanya akhirnya melihat dengan jelas siapa lelaki iseng yang sejak tadi mengganggu aktivitasnya. "Mas Amar," ucapnya dengan sedikit terbata-bata. Ustadz Amar tersenyum lebar. "Halo istriku, berhubung saya suami kamu, boleh saya duduk di sini?" "Istri, tunggu." Ustadz Amar mengejar Syahla yang keluar dari kafe dengan terburu-buru. Setelah melihat kedatangan sang suami, Syahla malah memilih untuk kabur dan meninggalkan barangnya begitu saja. Ustadz Amar jelas kerepotan karena bingung harus mengejar Syahla dulu atau mengambil barang milik istrinya. Pada akhirnya, Ustadz Amar memilih untuk menitipkannya pada pelayan kafe dan mengejar sang istri. "Sayang," Ustadz Amar meraih tangan Syahla, membuat langkah gadis itu otomatis berhenti.
Tunggu, jangan pergi, please, dengerin saya. Syahla memejamkan matanya sejenak, rasa takut mulai menjalar di hatinya. Dengan perlahan, ia kemudian membalikkan badan dan memberanikan diri menatap wajah sang suami. Mas kesini karena mau menceraikan saya? Hah, Ustadz Amar jelas shock dengan pertanyaan sang istri. Kenapa kamu bilang begitu, sayang? Jawab saja, apa Mas mau menceraikan saya? Tidak, demi Allah, saya nggak akan pernah menceraikan kamu. Meskipun bumi dan langit terbalik, saya nggak akan menceraikan kamu. Kenapa kamu tanya begitu? Syahla menggigit bibir. Habisnya, selama ini Mas gak pernah chat saya lagi, gak pernah nelpon saya lagi, jadi saya kira Mas udah gak cinta sama saya. Astaghfirullahalazim, Ustadz Amar mengusap wajahnya dengan gusar. Saya memang salah, seharusnya saya gak bikin kamu salah paham. Tapi saya bisa jelaskan, saya tahu betul kalau kamu sedang marah. Kamu akan menolak semua panggilan telepon saya, dan gak akan membaca chat saya. Apalagi kemarin kamu sedang marah besar, saya takut akan membuat kamu semakin marah. Jadi saya memilih untuk membiarkan kamu menenangkan diri sebentar. Ustadz Amar meraih kedua tangan Syahla dan menatap mata Syahla dengan sungguh-sungguh. Sayang, rasa cinta saya sama kamu masih sama besarnya dari sejak pertama kita menikah. Saya nggak akan melepaskan kamu demi wanita lain, saya janji. Lagi pula, mana mungkin saya bisa menceraikan ibu dari anak kita? Anak kita, Syahla merasa ada yang janggal dengan ucapan sang suami. Mas, jangan, Mas sudah tahu kalau saya. Ustadz Amar menganggukkan kepala. Saya minta maaf, selama ini saya menghubungi Anggika untuk mencari tahu kabar kamu. Dan kemarin, dia mengirimkan foto hasil pemeriksaan dari dokter kandungan. Kamu tahu, sayang, setelah mendengar kabar itu, saya langsung sujud syukur di tempat. Saya merasa kalau kehadiran anak ini adalah sebuah anugerah. Hadiah untuk kita berdua yang sudah melewati berbagai cobaan dalam pernikahan kita. Syahla menundukkan kepala. Perkataan sang suami membuatnya terharu. Sia saja dirinya berpikir macam tentang Ustadz Amar. Nyatanya suaminya itu masih tetap sama seperti biasanya. Sayang, Ustadz Amar mengelus pipi istrinya dengan lembut. Boleh saya peluk? Syahla tidak menjawab apapun, tapi ia tidak menolak saat Ustadz Amar meraih tubuhnya ke dalam pelukan. Setiap malam, setelah kepulangan kamu ke Indonesia, saya tidak bisa tidur sama sekali karena memikirkan banyak hal. Saya menyesal karena membuat kamu marah, dan saya lebih marah pada diri saya sendiri karena tidak bisa menjaga perasaan kamu dengan baik. Sekarang, setelah tahu kalau kamu mengandung anak saya jadi makin yakin untuk tidak kembali ke Amerika. Syahla menguraikan pelukan mereka dan menatap wajah Ustadz Amar dengan heran.
Maksudnya, Ustadz Amar tersenyum penuh arti. Saya akan melepaskan beasiswa saya di sana, dan akan kembali tinggal di sini bersama kamu. Apa? Syahla memundurkan badannya dan memperhatikan wajah Ustadz Amar dengan seksama. Tidak ada sedikit pun keraguan pada wajah lelaki itu. Mas serius? Ustadz Amar mengangguk mantap. Saya serius. Kenapa? Syahla gelengkan kepalanya. Apa gara saya? Mas, saya tahu akhir ini hubungan kita memang sedang banyak masalah. Saya juga sadar kalau selama ini saya sering marah tanpa alasan. Tapi, melepaskan beasiswa S3 yang susah payah didapatkan itu berlebihan, Mas. Ustadz Amar menggelengkan kepalanya. Bukan gara kamu sayang. Saya sudah berpikir sejak lama. Apa mungkin keputusan saya untuk pergi meninggalkan kamu itu sudah tepat? Saya merasa tidak ada keberkahan yang saya dapat selama saya belajar di Amerika. Yang ada hubungan kita berdua malah penuh cekcok, selalu salah paham dan curiga. Belum tepat setahun sejak saya pergi, tapi sudah ada masalah sebesar ini. Jadi bagaimana kalau sampai 3 tahun? Saya takut pada akhirnya kita kembali menjadi orang asing. Ustadz Amar menggenggam kedua tangan istrinya dan menciumnya dalam. Saya tidak ingin meninggalkan kamu, dan saya lebih tidak mau lagi kalau kamu meninggalkan saya. Syahla, bisakah kamu memberi saya kesempatan lagi untuk membuktikan perasaan saya? Saya janji akan memperlakukan kamu lebih baik dari sebelumnya. Saya pastikan tidak akan ada kesalahpahaman seperti ini lagi. Syahla menatap wajah sang suami yang terlihat bersungguh-sungguh. Dia masih merasa keberatan dengan keputusan sang suami. Tapi, perkataan suaminya barusan benar membuka mata hatinya, bahwa suaminya itu benar-benar tulus mencintainya. Dengan perasaan haru dan bahagia yang menjadi satu, Syahla memeluk erat Ustadz Amar. Terima kasih karena selalu berkorban untuk saya. Saya juga berjanji tidak akan meninggalkan Mas suami dan akan selalu mencintai Mas sampai kapanpun, sampai ajal yang memisahkan kita berdua. Ustadz Amar tersenyum. Sejak dulu, ia berharap istrinya akan mengatakan hal itu. Tidak menyangka kalau dirinya akan mendengar hal itu secara langsung sekarang. Saya juga sangat mencintai istri. Sangat. Bahkan sebelum istri menyadari perasaan saya sudah sangat mencintai kamu. Anggika jelas kaget karena saat pulang ke rumah, sudah ada Ustadz Amar yang duduk di sofa televisi bersama sahabatnya. Mereka berdua tengah bermesraan sembari menonton sebuah film romantis. Saking serunya, sampai tidak menyadari kedatangan Anggika. Anggika sengaja batuk untuk mencari perhatian kedua sejoli itu. Benar saja, mereka berdua langsung menoleh ke arah Anggika secara bersamaan. Anggika sudah pulang.
Selamat datang Anggika, Ustadz Amar tersenyum lebar. Bersambung.